kita masih boleh bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati akan setiap kasih sayang Tuhan, bahkan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Bahkan kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mendapatkan berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membuka akan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita akan perhatikan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan ini sudah tidak asing buat setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita juga sudah hafal akan ayat ini. Bahkan juga waktu kita sekolah minggu ada lagu daripada ayat-ayat yang akan kita renungkan daripada firman Tuhan pada siang hari ini. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat satu ayat firman Tuhan, khususnya di ayatnya yang ke-16. Jadi kita lompat dari ayat 1 sampai 8, kita akan baca bersama-sama ayatnya yang ke-16. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama untuk membacakan satu ayat firman Tuhan ini. Ayat yang ke-16 dari Yohanes 15. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membahas lebih jauh dari apa yang akan kita perhatikan dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 8, kita akan perhatikan itu tadi ayat yang sudah kita baca bersama-sama di ayatnya yang ke-16, di mana Alkitab katakan dengan jelas bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Perhatikan ayat ini jelas dan tegas dikatakan oleh Tuhan. Bukan kamu, bukan kita, bukan saya yang memilih Allah, memilih Tuhan. Tetapi dikatakan, tetapi Allah lah, Tuhanlah yang memilih kita, yang memilih kamu, yang memilih saya dan saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan memilih kita dalam keselamatan ini, maka di ayat yang ke-16 Allah juga berkata bahwa ada ketetapan. Dan ketetapan ini kita harus memilih untuk hidup di dalamnya. Perhatikan tadi, ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jelas, kita yang dipilih oleh Tuhan. Supaya, dan apa? Dikatakan di situ, supaya, dan aku telah menetapkan kamu. Perhatikan firman Tuhan ini. Baik-baik ya. Di situ Tuhan setelah dengan jelas katakan, aku yang pilih kamu, aku punya ketetapan nih loh. Aku punya aturan. Aku punya ketentuan. Dan kita di situ nggak bisa kotak-katik. Karena nggak ada tawar-menawar di situ. Ketetapan ini harus kita pilih. Dan kita harus hidup di dalam ketetapan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita tahu bahwa negara kita Indonesia ini pun
adalah negara hukum. Maka ada juga ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah kita Indonesia. Dan kita sebagai warga negara Indonesia perlu memilih untuk apa? Mentaati akan ketetapan yang sudah diberikan oleh pemerintah kita Indonesia. Kenapa? Kita harus memilih untuk mentaati. Karena kita ini tinggal di negeri Indonesia. Dan Indonesia punya aturan, Indonesia punya ketetapan. Dan ketetapan itu harus dikerjakan. Oleh siapa? Oleh kita sebagai warga Indonesia. Karena apa? Karena jika kita tidak mengerjakan ketetapan yang diberikan oleh pemerintah kita, maka di situ sebetulnya kita ada pelanggaran terhadap hukum yang sudah diberikan oleh negeri kita Indonesia ini. Nah, hal itu sama dengan ayat yang ke-16 tadi. Di mana Tuhan itu memberikan sebuah ketetapan yang ternyata kita tidak punya pilihan. Jadi nggak ada pilihannya A, B, C, nanti kita bisa pilih, oh aku yang A aja, aku yang B aja, aku yang D, atau aku yang paling akhir dah. Dari ketetapan yang Tuhan berikan itu. Tidak. Tidak ada pilihannya. Karena tidak ada pilihannya, maka mau tidak mau kita harus mengerjakan, harus melakukannya. Dan jika kita tidak melakukan ketetapan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, maka sebenarnya disitulah kita sedang melakukan pelanggaran-pelanggaran daripada hukum kerajaan Allah. Bapak Ibu, apa yang menjadi ketetapan daripada Allah? Perhatikan ayat 16 tadi. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Dan tidak berhenti di situ. Untuk apa kita pergi? Untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Itulah ketetapan daripada Tuhan. Yaitu apa? Untuk kita pergi demi kepentingan apa? Kepentingan Tuhan agar kita menghasilkan buah. Dan buahnya adalah tetap. Itu kata firman Tuhan. Bukan kata Bu Pendeta siang hari ini. Jadi dengan kata lain, jika kita tidak berbuah, bahkan tidak menghasilkan buah yang tetap, sebenarnya dalam proses pengiringan kita kepada Tuhan, itu kita sedang melakukan pelanggaran terhadap ketetapan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Bapak Ibu jujur, saya hari Senin Selasa libur, tapi saya nyantai. Pikir saya udahlah libur. Saya udah tahu kalau Minggu itu jadwal saya diam saja. Saya pikir kok suamiku ini sebagai gembala diem-diem ya, gak ada bisik-bisik, karena saya pikir minggu-minggu ini dia tetap mau ngomongin murid Yesus harus begini. Nah, dalam hati saya masih tetap ingin ngomongin pengorbanan itu gimana sih rasanya. 2 hari Senin Selasa itu saya bergumul. Terus saya pikir, Rabu dibahas. Benar, Rabu dibahas. Diskusi kita, sharing kita.
Di hari Rabu saya sekolah. Saya nggak nyaman. Padahal saya sudah meteng-teng cari pengorbanan anak Tuhan, pengorbanan murid itu harus gimana sih? Yang saya sadar saya itu nggak punya uang. Kalau mau dikorbankan tuh saya nggak punya uang. Saya juga nggak punya sapi, saya nggak punya kambing. Punya uang hanya untuk makan, gaji berapa? Nggak bisa kalau mau bayar seperti Tuhan lunas kepada kita. Akhirnya saya memberanikan diri, saya WA Bapak. Tema minggu apa? Dikasihlah tema itu. Dalam hati saya, kecil. Dalam hati saya gitu, kecil, cuman ngomongin buah. Di otak langsung bunyi, ISIS, ketemulah Galatia. Taunya dikasihnya ayat sama beliaunya. Nih. Lalu saya baca setiap hari dari Kamis, Jumat, Sabtu. Ini kok berat banget rasanya. Bapak Ibu, kenapa saya katakan berat? Itu tadi. Kita yang seringkali berkata, aku nggak pernah melanggar. Jalan lempeng-lempeng, mulus-mulus. Taunya firman Tuhan siang hari ini katakan, kalau aku hidup sebagai murid Yesus tidak berbuah dan buahnya itu tidak tetap, maka sebenarnya kita itu melanggar. Akhirnya saya bilang, Tuhan, ampuni. Sepertinya jauh di sana. Lalu saya katakan, kalau begitu, dalam diri saya, dalam diri Bapak Ibu, bangun dulu cara berpikir bahwa berbuah itu adalah merupakan ketetapan. Supaya apa? Supaya saya dan Bapak Ibu nggak punya pilihan yang lain-lain. Tapi kita mau berkata bersama-sama bahwa saya harus melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita tidak berbuah, kita tidak melakukan ketetapan Tuhan tadi, berarti itu tadi yang saya katakan. Kita sedang melakukan pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua dari Yohanes 15 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat yang kedua, tidak otomatis, tapi ada tahapannya. Kita ditetapkan oleh Tuhan tadi, di ayat yang ke-16, harus berbuah. Dan buahnya itu harus tetap. Dan di ayat yang kedua dikatakan kita juga harus berbuah dan buahnya kita itu harus banyak. Sekarang kita bertanya, bagaimana supaya kita berbuah banyak dan berbuah tetap? Jelas tadi firman Tuhan, dengan cara dibersihkan. Bapak Ibu, kalau kita ingin berbuah dan buahnya banyak, bahkan buahnya yang dihasilkan itu tetap, maka kita harus mau dibersihkan.
Dibersihkan dengan apa? Rinso, so clean? Atau kita kasih rinso yang langsung ada parfumnya, sehingga kita jalan kemana-mana, harum. Atau kita mau ke sini kita semprot baju kita parfum, sedap banget ya. Bukan dengan itu. Atau kita mandi pakai bunga? Bukan. Perhatikan ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan baik-baik ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, di situ ada kata firman. Mengapa? Karena firman inilah yang berkekuatan untuk membersihkan kita tiap-tiap hari. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita bukan sekedar dikenal sebagai orang yang menghasilkan buah, tetapi orang yang menghasilkan buah banyak dan tetap. Amin. Ingat, yang punya tugas membersihkan kita siapa? Firman. Karena hanya firman itulah yang sanggup, yang bisa membersihkan kita setiap hari, agar kita menghasilkan buah yang banyak, dan buahnya itu tetap. Dan ayat yang keempat dikatakan apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan baik-baik, di situ ada kata tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu, tadi Tuhan kasih ketetapan di mana kita harus berbuah, dan buahnya harus banyak. Buahnya pun tetap. Dan harus dibersihkan setiap hari dengan firman. Tapi di ayat yang keempat dikatakan hal itu. Sepertinya tidak mungkin terjadi di dalam hidup kita kalau kita tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Dan ini yang harus kita pilih. Kita mau tinggal di dalam aku atau kita di luar aku. Dan ayat tadi jelas, kalau kita tinggal di dalam aku, maka akan berbuah. Tapi kalau tidak, kita tidak akan menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang mau belajar bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam aku? Kata tinggal di dalam aku dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata meno. Kata meno, yaitu tinggal, itu artinya yang pertama, maksudnya begini, tinggal dalam sebuah hubungan yang aktif. Jadi kita nggak diem-dieman. Di dalam rumah satu rumah, tapi diem-dieman. Bukan seperti itu namanya hubungan yang pasif. Tapi di sini kata tinggal di dalam aku itu mempunyai hubungan yang aktif di dalam Tuhan dan firman-Nya. Nah, maka dari itu kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai murid Yesus, mulailah kita punya kebiasaan untuk setiap hari berdoa.
baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Ini adalah cara yang sederhana. Kita dari sekolah minggu sudah diajar oleh guru-guru sekolah minggu. Kita diajak oleh guru-guru sekolah minggu. Kalau kita mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Bapak Ibu, ini cara yang sangat sederhana. Kalau kita mau punya hubungan yang aktif di dalam Tuhan, maka mari kita bersama-sama mulai hari ini. Kalau mungkin yang kemarin-kemarin kita masih lupa-lupa atau karena sibuk dan lain sebagainya. Jujur hari Rabu itu kita sudah bahas. Bahkan saya sendiri ditanya sama Pak Pendeta, saya hanya buka doang. Kenapa? Udah bangun kesiangan, bangun sampai di sekolah langsung kepala sekolah. Hanya buka doang. Satu. Dan kadang-kadang kita berikan kesempatan kepada Tuhan itu kalau sempat. Seperti saya contohnya sendiri. Kalau saya sudah nyampe sekolah, sudah nerangin, kok kepala sekolah diem aja ya. Saya kasih tugas ke anak-anak. Dan saya duduk, mulai saya buka HP. Tadi ada renungan apa? Dari sini apa? Itu saya. Dan kadang-kadang juga sambil masak, HP ku bunyiin. Ada Debbie Basir tiap pagi. Di situ saya sambil nyanyi, sambil koncreng-koncreng. Nanti pas dengar firman Tuhan sepotong, hey, sudah 5:30, ayo kamar mandi. Di sana belum selesai. Itulah diri kita, Bapak Ibu, itu saya. Saya jujur di hadapan Tuhan. Kita nggak pernah fokus. Duduk diam, baca benar-benar. Renungkan firman Tuhan. Bahkan kalau pulang gereja, apa tadi? Nggak mau tahu lah. Makanya sampai kalau hari Rabu sudah ada diskusi, nggak tahu Pak, aku lupa. Nggak usah nunggu hari Rabu. Kita keluar dari tempat ini saja ditanya, sudah lupa. Karena mungkin di sini pendetanya weng. Siap. Kalau enggak siap, HP di tangan, bukan firman Tuhan yang dibuka, tapi bisa buka WA, buka Facebook dan lain sebagainya. Yang penting di silent toh, karena gereja enggak mau berisik jadi suruh silent. Silent, oke. Bapak Ibu, kita bertanya dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Jelas firman Tuhan. Siapa yang merenungkan firman Tuhan, sebenarnya dia sedang membangun hubungan yang intim. Siapa yang merenungkan firman Tuhan itu sebenarnya dia sedang membangun hubungan yang aktif. Dan dia mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dia mau tinggal di dalam Tuhan. Dan hal ini berarti siapapun yang terbiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka dia akan menemukan inti dari firman Tuhan itu. Bapak Ibu, dan di situ dia juga akan menghasilkan buah. Contoh, kalau kita merenungkan firman Tuhan, mungkin pagi-pagi kita bersaat teduh sendiri. Ternyata ada firman Tuhan yang mengingatkan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dan apa? Permohonan dengan ucapan syukur. Maka ayat yang selanjutnya katakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tante Magda yang mau dapat hadiah ini. Bapak Ibu, mungkin kita juga hafal seperti Tante Magda ayat ini. Tapi yuk bertanya dalam diri kita. Artinya apa?
Sudah ada peringatan nih loh. Pagi-pagi pas baca firman Tuhan kita, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatanya masih khawatir. Masih bunyi. Padahal Tuhan bilang apa? Loh kamu itu tinggal ngomong loh sama aku. Tinggal laporan doang. Susahnya apa? Tapi jujur itulah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Pak Pendeta itu selalu berkata, hari ini aku gak punya uang gak apa-apa. Besok aku punya uang, toh itu dilalui terus kok. Kapan hari itu Bapak Ibu, kantong beras kami tempat itu habis. Pas saya buka, saya mau masak gak ada beras. Lalu beliaunya bilang, ma beli beras. Saya diam. Dalam hati saya beli beras dapat duit dari mana? Gak ada uang. Saya diam. Saya bilang ke anak saya, beli beras. Biasanya saya kalau gak ada uang, gak bisa beli beras yang 1 karung. Gak tahu 10 kilo atau 20 kilo. Saya bilang ke Iva, sana nak beli 1 liter atau 2 liter. Tapi bapaknya sebelum begitu udah ngomong. Tadi aja disuruh ini, ya udah saya diam. Akhirnya saya bilang ke bapak, ya sudah, kalau nggak ada beras nggak usah masak. Saya dulu waktu sama bapak ibu nggak makan juga nggak mati. Bahkan sampai hari ini bapak ibu masih lihat saya. Itu enggak sehari 2 hari. Kami pernah alami 1 minggu hanya hadapan piring kosong. Kenyangnya dari mana? Dari air putih. Nah, saya sadar. Saya pernah latihan begitu masih kecil. Masih SD, terus SMP. Sementara suami saya gak pernah, karena apa? Mamanya jualan. Kalaupun gak ada beras, ada gorengan, ada macem-macem. Dia bisa ceplak-cepluk kenyang. Saya diam. Akhirnya siang sekolah, saya dapat berkat, saya bilang, beli beras tapi gak usah banyak ya. Makan, beli beras. Dan malam, ada yang ngomong lagi, Bu, ini uang besok buat beli beras. Saya bilang, tuh. Sebenarnya kita tinggal bilang. Gak usah yang aneh-aneh. Tapi kadang kita sendiri ini yang mikir. Kenapa ya? Selalu dihantui dengan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sudah tahu bahwa sebenarnya apa yang menjadi intisari tadi itu harusnya menguatkan kita. Itu yang membangun kita, itu yang memupuk kita. Saat seperti saya tadi dalam keadaan gak ada, tinggal ngomong kok, Tuhan, gentongku tuh lo kosong. Dan kemarin tuh saya berangkat, saya kalau pagi di antara anak saya hanya pok gini, nggak tahu dia ngerti tepokan saya apa enggak. Saya ingat waktu dia masih kecil kalau mamanya gentongnya kosong, dia langsung lari ke kamar, dia langsung berdoa. Lalu keluar dia langsung bilang, Tuhan Yesus datang bawa beras. Sebenarnya kemarin tuh saya mau ngomong lagi sama dia tuh, loh, waktu kamu kecil itu. Tapi saya hanya tepok aja, saya bilang, Tuhan tahu kok. Bapak Ibu, sebenarnya itu adalah hasil dari kita memutuskan untuk tinggal di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang sedang berbuah. Dan orang yang seperti itu sebenarnya di saat menghadapi masalah, sikapnya harus apa? Tenang.
Gak boleh takut, gak boleh khawatir, gak boleh bimbang, gak boleh meragukan akan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di situ kita terus mendengar kata buah dan buah dan buah tadi. Buah dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata karpos. Kata karpos ini artinya yang pertama adalah menghasilkan buah tepat waktu. Atau buah yang siap dipetik tepat waktu. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu buah yang dikarbit? Buah yang dikarbit itu belum waktunya dipanen, sudah dipanen. Jadi masih muda udah dipanen, lalu dikarbit. Memang dia matang. Tapi akan berbeda rasa. Asam. Mungkin dia juga mengkal, keras, dimakan gak enak. Tapi beda dengan buah yang memang sudah matang, sudah pas untuk dipanen. Nah kemarin tuh saya ribut dengan ini mangga sebelah. Saya bilang, tuh kan, yang di rumah pada diem aja, taunya buahnya hilang, macam-macam. Terus anak saya, masa kita suruh jagain itu buah. Gak taunya Bapak laporan, sudah ada yang ngambil. Satu disimpan, satu disimpan. Kan belum tua. Benar Bapak Ibu, hasilnya walaupun disekam di situ nggak dikasih karbit pun nggak bisa dimakan, jadi busuk. Coba kalau sudah pas, tepat waktu diambil. Kayak sawo sebelah atau jambu ini yang sering kali saya kalau sudah Mama Feby ngambil, tunggu sampai merah nanti enak. Tapi dia maksakan, enggak Bu, ambil aja yang pink-pink begitu. Masih sepitnya. Nah itu dia. Itu contoh. Tapi kemarin saya nemu sawo, memang itu sudah matang tua. Adi simpan di atas, saya yang nikmati. Dia tanya, enak Bu, mantap, manis Dik. Nah itulah kalau hasil buahnya tepat waktu. Buah yang sudah siap dipetik. Hasilnya enak. Dan dinikmati juga enak. Yang kedua, arti dari karpos itu adalah keteladanan. Tadi saya sudah memberikan contoh. Jangan khawatir tentang apapun juga. Nah, biasanya kita begitu. Kalau kita sudah dalam keadaan menghadapi masalah selain khawatir, adanya dalam diri kita itu apa? Bersungut-sungut, ngomel, marah-marah. Orang yang nggak tahu apa-apa pun kita omelin. Sehingga orang tersebut, ngapain tuh aku baru datang, baru masuk udah marah-marah. Aku nggak ngerti apa-apa. Kitanya bingung. Nah, Bapak Ibu, di sini beda dengan orang yang tinggal di dalam firman tadi. Kalau orang yang tinggal dalam firman saat menghadapi masalah itu tadi saya katakan dia akan menghadapinya dengan tenang. Karena apa? Kok dia tenang? Karena dia tahu bahwa pertolongan itu akan datang dari Tuhan. Dan dia juga tahu bahwa firman itu juga yang akan menuntun dia. Inilah sikap atau karakter yang dapat dilihat oleh teman kita, anak-anak, suami, istri kita. Gak bisa dibohongin. Makanya Pak Pendeta seringkali ingat, mama-mama, bapak-bapak, punggungmu ini loh dibaca sama anakmu. Bagaimana kita bersikap saat menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita wariskan hal yang baik kepada anak kita. Saya bersama mama dengan bapak belum pernah dengar mama saya bunyi
Udah diem aja gak punya beras dan lain sebagainya. Masalah dari gereja datang begini begono. Gak pernah saya lihat dia marah-marah kalau saya pulang sekolah pun enggak. Tapi yang selalu saya perhatikan, sambil ngejahit, kalau enggak menyulam, itu senangan mama saya, itu sambil bernyanyi. Nanti kalau sudah nyanyiannya mungkin sudah puas kali ya, itu dilipat taplaknya. Langsung dia ambil kunci. Kemana? Buka pintu gereja. Disitulah dia ceritakan semuanya kepada Tuhan. Lalu bapak saya nanti tanya, mana ibumu? Noh, suaranya. Nggak lama, langsung pakai celana. Pantik paus. Nyusul suaminya. Nah, itulah yang diwariskan kepada saya sebagai anak. Dan saya diajar betul. Dulu resep yang mama kasih kepada saya, kalau kamu perlu apa-apa, jangan bilang mama bapakmu ini. Bilang sama Tuhan. Dan puji Tuhan, selesai 5 tahun. Ditambah 1 tahun praktek. Sesen aja. Untuk biaya kuliah saya tidak ada. Tapi semua disiapkan dari Tuhan. Kenapa? Laporan mamaku, laporan bapakku. Kalau kamu minta, mintalah sama Bapamu sendiri yang di surga. Makanya dulu kalau saya nggak punya uang untuk beli buku, saya memang datang ke toko buku di sekolah tersebut. Saya cari, oh ada. Saya langsung taruh lagi. Tuhan, ini buku jatahku ya. Dan memang benar, saat yang tepat saya dapat berkat, buku itu masih di situ. Bapak Ibu, inilah cara hidup kita yang benar. Kenapa? Pada akhirnya ini kita menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, keadaan yang seperti inilah sebenarnya kita itu juga sedang berbuah. Kenapa? Kita menjadi contoh, menjadi teladan. Jadi jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan, aku masih kerja kok, gajiku masih ada, tenang. Tapi Bapak Ibu, kita mengucap syukur kalau sampai hari ini kita masih diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kita. Entah itu usaha, entah itu bekerja di PT dan lain sebagainya. Mari kita belajar bersama-sama untuk menghadapi segala sesuatu, kita andalkan Tuhan. Kita diingatkan oleh pujian tadi, jangan tinggalkan pengharapanmu kepada Tuhan. Karena apa? Karena itu akan menjadi teladan yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, kita bersama-sama belajar untuk setiap hari, setiap saat diingatkan tadi dengan kata tinggal yang pertama. Kita harus berdoa. Kita harus renungkan akan firman Tuhan itu setiap hari. Karena dengan firman itulah yang akan menyanggupkan kita untuk menghadapi segala sesuatu. Nah, yang kedua arti kata tinggal ini adalah kita harus taat. Jadi ekspresi daripada kita hidup tinggal di dalam Tuhan itu adalah ketaatan. Gimana caranya? Ya kita harus melatih diri. Dengan cara apa? Kita bisa lihat dalam proses kita mengiring Tuhan.
Dari situ kita akan temukan kita sudah matang tepat waktu atau belum. Sebab begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita sudah lama ikut Tuhan, tapi hidup kita masih kekanak-kanaan. Hidup kita tidak bertumbuh. Karakter kita juga masih karakter yang lama itu selalu nempel di dalam hidup kita. Nah, dengan keadaan yang seperti inilah, makanya Tuhan itu bilang, kamu harus tinggal di dalam Aku. Dan kamu harus menyatu dengan Aku, harus menyatu dengan firman itu. Artinya apa? Kita harus hidup berlatih diri untuk hidup dalam ketaatan. Sebab apa? Di mana ada ketaatan, kita akan matang tepat waktu, dewasa tepat waktu, menghasilkan keteladanan di dalam hidup kita. Nah, itu baru yang namanya berbuah. Saya di sini tidak kupas lagi dengan ketaatan, karena sudah saya buka YouTube tuh Bapak aja sudah khotbah ketaatan, saya juga sudah disinggung oleh Bu Ginting. Taat. Namanya orang taat, ya tunduk atas aturan-aturan itu. Belajar. Terus berlatih dan berlatih. Agar kita bisa taat. Yang ketiga, dari arti kata tinggal, adalah kita nggak mau menjadi yang lain. Tapi kita mau menjadi seperti Yesus. Perhatikan saja. Semua kita terfokus kepada upaya untuk mau menjadi seperti Yesus. Gak ada di antara kita yang gak punya keinginan seperti itu. Kita saja sering nyanyikan, ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Semua kita pingin untuk hidup seperti Yesus. Nah, kita lihat sekarang. Kalau Yesus saja punya kesabaran, kok saya apa? Ayo. Kalau Yesus saja punya kesabaran, kok saya gak sabar? Bapak Ibu, kalau sudah tahu seperti ini, seharusnya kita harus membiarkan firman Tuhan itu untuk mengajar kita setiap hari. Katanya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita menyanyi pujian itu enak, apalagi kalau Kakak Fredrik main musik didangdutin, goyang. Tapi bener nggak kita ngomong sesukamu lah Tuhan dandanin aku? Kalau Tuhan punya karakter sabar, sabar itu taruh dalam diriku. Jangan aku gampang emosi. Dan aku menjadi orang yang nggak sabar. Bapak Ibu, kalau sudah minggu pagi itu sebenarnya yang saya pikirkan itu memang perut dua. Anak saya yang laki itu sama nih perut.
Pagi itu mesti harus ada makanan. Tapi kalau saya sudah tugas punya firman Tuhan tuh nyentekin kompor pun saya enggak. Dan biasanya saya masak itu sayur santan yang bisa dipanasin. Kemarin tuh udahlah, pikir saya anak saya sore udah masak masih ada. Ternyata jadi akhirnya pagi tadi beliaunya bilang, "Mak, beli tempe, beli tahu." Akhirnya dia dan bertanya, "Mak, tak goreng semua ya?" "Mak nih, terserah." Gitu ya. Saya bilang, "Oh Tuhan, benar-benar menguji. Kau punya kesabaran." Saya hanya ditanya suami begitu saja, jawabannya langsung, "Terserah." Tapi Bapak Ibu, pas saya memang menghadapi ini, saya mau beranjak, mau bilang maaf ya gitu ya. Saya mau bilang janganlah digoreng semua, nanti dingin gak enak gitu ya. Tapi sudah kadung bunyi, "Terserah." Nok aja dalam hati saya. Itulah Tuhan ya. Itu hal-hal kecil. Tuhan saja menghadapi kita yang macam ragam aneka warna ini. Sabar. Tapi kita dihadapkan satu sosok saja. Puyeng. Nah makanya yuk sama-sama belajar kita. Membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Memberikan kebebasan kuasa Tuhan untuk merubah sikap karakter kita yang tidak baik menjadi baik. Yang tidak sabar tadi menjadi sabar. Mengapa? Karena yang kita kejar itu menjadi apa? Serupa dengan Tuhan. Masih banyak karakter Yesus. Yesus mengampuni kita. Yesus murah hati. Yesus tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Banyak hal. Sudahkah kita ke sana? Bapak Ibu, yuk sama-sama belajar. Bu Pendeta belajar, kita belajar menuju. Memang tidak gampang. Tidak kalau kita mainan ke anak-anak pahak-pahak, menang. Tidak. Ada proses yang harus kita lalui. Itu tadi prosesnya seperti saya tadi ngadepin, sosoknya. Hei Tuhan. Kadang mungkin kita sudah berdoa, "Tuhan, jadikan aku sepanjang hari ini menjadi saluran berkat." Begitu amin, teong anak kita langsung bunyi. Keluarlah dari mulut kita pujian nyanyian di luar sana. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk selalu memberikan kebebasan, keleluasaan kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang kelima. "Aku pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak Ibu, di situ ada kalimat yang terakhir dikatakan, "Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kalau kita hitung di situ ada 4 kata, tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau kita perhatikan di dalam bahasa Yunani hanya 1 kata, yaitu ox. Nah, ox ini artinya adalah orang yang absolut negatif. Atau bahasa kerennya anak-anak sekarang itu, orang itu toksik. Perhatikan. Orang yang isi pikirannya jahat, pasti keluar kata-kata yang jahat. Kelakuannya pun jahat. Kalau orang itu pikirannya baik, benar, pasti kata-katanya baik. Kelakuannya pun baik. Orang yang seperti ini dikatakan oleh firman Tuhan tidak menghasilkan buah. Dan perhatikan ayat yang ke-6.
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Bapak Ibu, di ayat yang kelima tidak dapat melakukan apa-apa. Di ayat yang keenam, kalau kita tidak tinggal di dalam itu, apa? Dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Mengapa? Karena melanggar ketetapan. Saya pikir sama saja dengan kita ya. Pohon yang kita tanam kalau nggak berbuah, dipotong. Kita buang. Lalu kita bakar. Ternyata Bapak Ibu, tidak gampang. Kita seringkali berpikir bahwa jadi orang Kristen itu yang penting aku rajin gereja, aku rajin beribadah, gak perlu harus berubah. Aku sudah kasih persembahan. Aku juga sudah terlibat di dalam pelayanan. Karakter tidak perlu berubah, gak apa-apa. Nanti kan sama, masuk surga. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ternyata yang punya surga kasih aturan, yang punya surga kasih ketetapan bahwa kamu harus berbuah. Jadi jelas di dalam Yohanes 15 itu memberitahukan kepada kita bahwa berbuah itu adalah masalah inti di dalam kerajaan Allah. Dan tinggal di dalam Tuhan adalah juga masalah inti di dalam kerajaan Allah. Maka kita harus memilih untuk melakukannya. Di sini bukan milih untuk menghindar, tapi memilih untuk melakukannya. Ingat, ini bukan soal pilihan ganda. Kita bisa pilih A, B, C, D. Kalau benar, ya untung. Kalau nggak benar, ya sudah. Toh tetap dikoreksi sama ibu guru. Tapi masalah ini bukan masalah pilihan ganda. Harus kita pilih untuk mengerjakan, untuk melakukannya. Dan kita harus mau tinggal di dalam Tuhan. Ayat 7. Perhatikan. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lanjut ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, orang Kristen kalau baca ayat ini senang. Kenapa dikatakan di situ? Mintalah apa saja. Kamu akan dikasih, diberi, dikehendaki oleh Tuhan. Enaknya, nyaman, senang. Tapi perhatikan di sini. Kita sebagai orang Kristen
yang mengaku diri saya adalah murid Yesus. Betul? Betul enggak? Apalagi sudah berminggu-minggu terus Bapak cecer, murid Yesus, murid Yesus, murid Yesus. Wes, GKIN Hosiana jemaatnya adalah murid Yesus. Dan sudah dijabarkan sedemikian rupa. Ternyata murid Yesus harus begini, 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 begini. Pak Ibu, kita harus tahu bahwa yang punya surga kasih ukuran, kasih standar. Jangan kita hanya cuma dikenal sebagai murid Yesus. Tetapi kamu harus menghasilkan buah. Dan kalau orang hidupnya sudah menghasilkan buah, otomatis di dalam kehidupannya sehari-hari itu akan menyenangkan hati Tuhan, akan mempermuliakan nama Tuhan, sehingga kita tidak perlu jalan-jalan kemana-mana bawa Alkitab tunjukkan, nih loh aku orang Kristen, nih loh aku murid Yesus. Sebenarnya dari sikap kita, perilaku kita, tutur kita, kehidupan kita setiap hari ini, itu seharusnya tadi berbuah. Dan buahnya itu loh akan dibaca, akan dilihat, akan dinikmati banyak orang. Termasuk di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Jangan nanti kita ngomong A, B, C, D, anak kita. Bapak aja begitu, aku kok disuruh begitu, begini. Anak-anak kita, ingat Bapak Ibu, anak-anak kita itu lebih pintar dari kita. Bahasanya cukup lumayan banyak, bahasa-bahasa keren mereka tahu. Kita kadang ngomong A, B, C, mereka sudah sampai, wish ya. Coba kalau kita nasihatin anak kita, pasti, akhirnya apa? Kalau saya biasanya duduk diam, Tuhan ampuni saya menangis. Lu Iva masih SD, suka tuh mulutnya bisa bilang, mulutmu tuh harus bertobat. Ternyata apa? Saya suka juga dibilang Bapak, mulutmu tuh, oh Tuhan, diturunkan, sudah diwariskan. Harus berubah, harus mau tinggal di dalam Tuhan. Karena kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, firman itu yang membersihkan kita. Sehingga kita berbuah. Kembali Bapak Ibu kita perhatikan. Ayat 7 tadi. Kita kalau perhatikan juga nyambung ke ayat yang ke-16. Karena di ayat yang ke-16 di sana juga, yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Mintalah. Tapi pertanyaannya, apa yang harus kita minta? Jujur Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali meminta hubungan yang fisik. Kita berkata, Tuhan berkati, Tuhan buatlah berhasil usahaku, pekerjaanku, masa depan anak-anakku, dan lain-lain sebagainya. Padahal ayat ini, ayat 7 dan ayat 16 ini sangat berkaitan erat dengan konsep tinggal
di dalam Tuhan dan menghasilkan buah. Lalu, apa yang harus kita minta? Perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita harus minta kemampuan untuk bisa tinggal di dalam Tuhan. Kita harus minta kemampuan untuk bisa menghasilkan buah. Dan kita harus berdoa minta untuk berhasil kita tinggal di dalam Tuhan. Kita juga harus minta untuk supaya kita menghasilkan buah yang banyak dan tetap. Bapak Ibu, jujur kadang kita hanya nyanyi. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Benar? Kita siap untuk menjadi rumah Tuhan? Seperti tadi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Benar? Selesai nyanyi ya sudah. Jarang kita Tuhan, aku tuh rindu, pingin, kasih aku kemampuan, kasih aku kesanggupan untuk mengerjakan, melakukan, supaya aku tinggal di dalam-Mu, supaya aku berbuah. Tapi yang selalu kita ingat, berkati anakku si A, si B, dan si C. Itu usaha anakku Tuhan, pekerjaan anakku Tuhan. Lupa dengan sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, ada dua hal yang kita nggak bisa prediksi di dalam kehidupan kita. Bahkan sampai hari ini pun kita nggak bisa prediksi hal tersebut. Apa itu? Satu, kapan Yesus datang? Ada yang tahu? Kalau di GPDI ada lagunya itu. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Pak pendetanya khotbah, Yesus datang sebentar lagi, ayat akan datang. Kapan? Gak tahu? Gak tahu. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa kita gak tahu. Yang kedua, yang gak bisa diprediksi oleh kita sampai hari ini, kapan kita berpulang kepada Tuhan? Yuk, saya tanya Bapak Ibu, ada yang tahu? Mungkin, oh Bu, biasanya itu sesuai tanggal lahir. Belum tentu. Kadang mungkin belum waktunya lahir, udah diambil. Tapi puji Tuhannya mama saya itu yang lahirnya hari itu, meninggalnya juga tanggal itu. Nah itu pun gak mungkin mama saya tahu kalau nanti dipanggil sesuai tanggal lahirnya. Saya pun gak tahu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mumpung kita masih ada kesempatan dan kita masih diberi nafas sampai hari ini. Tadi sudah disinggung panjang lebar oleh pemimpin pujian. Mari kita kerjakan. Tuhan punya ketetapan. Untuk apa? Berbuah bagi Tuhan setiap hari. Jangan berbuahnya seminggu sekali. Karena mendekati hari Minggu, maka aku harus manis-manis. Supaya nanti kalau aku suruh, Jasril sekolah Minggu, oh berangkat. Dia nggak protes Senin sampai Jumatnya mamanya ngapain. Tapi berbuah setiap hari. Dan buahnya banyak. Bahkan buahnya tetap. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita berdoa.